Kurt Knispel. Namanya bergema dalam sejarah. Ia adalah legenda di dunia perang tank. Knispel dikenal sebagai jagoan tank terbaik Jerman. Ia adalah prajurit yang menghadapi tantangan luar biasa. Namun ia selalu menang. Kisahnya adalah kisah tentang keahlian yang luar biasa. Juga tentang keberanian yang hebat. Knispel lahir tahun 1921. Ia bergabung dengan tentara Jerman tahun 1940. Ia cepat membuktikan dirinya sebagai pengendara tank alami. Knispel bertugas di front timur dan barat. Ia ikut dalam beberapa pertempuran paling brutal di Perang Dunia II. Keahliannya cepat diakui. Ia naik pangkat dengan cepat. Rekor Knispel menakjubkan. Ia menghancurkan 168 tank musuh. Beberapa sejarawan yakin jumlah sebenarnya lebih banyak. Ini menjadikannya pengendara tank paling mematikan sepanjang masa. Tapi Knispel bukan hanya mesin pembunuh. Ia ahli taktik. Ia pemimpin yang dihormati. Front Timur adalah tempat Knispel mengasah kemampuannya. Disinilah ia menghadapi kekuatan tentara Soviet. Front Timur adalah medan perang yang brutal, kondisinya keras. Pertempuran tak henti-hentinya. Knispel pertama kali beraksi tahun 1941. Ia bagian dari Operasi Barbarossa. Ini adalah invasi Jerman ke Uni Soviet. Kemajuan awal Jerman cepat. Mereka bertemu dengan perlawanan sengit. Knispel cepat beradaptasi dengan tuntutan perang tank. Ia belajar memanfaatkan kekuatan panzernya. Ia juga belajar memanfaatkan kelemahan musuhnya. Keahlian Knispel sebagai penembak terlihat sejak awal. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengenai sasaran. Ia melakukannya dengan akurasi yang luar biasa. Awaknya kagum dengan keahlian menembaknya. Mereka sering menceritakan kisah-kisah tentang tembakan yang tampaknya mustahil. Tembakan-tembakan ini melumpuhkan tank musuh dalam satu ledakan. Front Timur bukan hanya tentang pertempuran tank. Ini juga perang logistik. Mempertahankan pasokan tentara Jerman adalah tantangan terus-menerus. Konvoi truk dan kendaraan lapis baja rentan terhadap serangan. Mereka sering jadi sasaran partisan Soviet. Unit Knispel sering ditugaskan melindungi konvoi ini. Peran ini menguji kemampuannya dengan cara berbeda. Ia tidak bisa lagi mengandalkan dukungan formasi tank besar. Ia harus cerdik, ia harus mudah beradaptasi. Berkali-kali, pemikiran cepat dan akurasi mematikan Knispel menyelamatkan konvoi Jerman dari bencana. Ia sering menempatkan tanknya di lokasi tersembunyi. Lalu ia menyergap penyerang Soviet. Kemampuannya untuk menilai situasi dengan cepat, mengidentifikasi target paling berbahaya, dan melenyapkannya dengan satu tembakan membuatnya sangat berharga dalam situasi ini. Pertempuran Kursk adalah titik balik dalam perang. Ini adalah pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Knispel ada di sana. Ia berada di tengah pertempuran. Ia menghadapi gelombang demi gelombang kendaraan lapis baja Soviet. Tank Knispel terkena beberapa kali selama pertempuran, tapi ia menolak menyerah. Ia terus berjuang. Ia menghancurkan tank Soviet satu demi satu. Keberanian dan tekadnya menginspirasi rekan-rekannya. Tindakan Knispel di Kursk memperkuat reputasinya. Ia Jackson Temix and his Warban. Ia diintegrate in Knight's Cross. Ni dilovar glut sitirint. Spilubreksi simimblin dektrayment. Bagian 5 menghadapi kemarahan Sherman. Tahun 1944, Knispel dan unitnya dipindahkan ke front barat. Suku telah mendarat di Normandia dan mereka bergerak ke pedalaman. Knispel sekarang menghadapi musuh baru, tank Sherman Amerika. Sherman berbeda dari T-34 Soviet. Tank ini berlapis baja lebih tebal dan, juga lebih andal. Tapi Knispel cepat beradaptasi dengan lawan baru ini. Ia mengidentifikasi kelemahan Sherman dan memanfaatkannya dengan presisi biasanya. Pertarungan Knispel dengan Sherman adalah beberapa yang paling menantang dalam karirnya. Amerika adalah musuh yang tangguh, tetapi Knispel mampu menghadapinya. Ia membuktikan sekali lagi bahwa ia adalah ahli di bidangnya. Ia terus menambah jumlah tank yang dihancurkan, menginspirasi rekan-rekannya, dan menjadi simbol perlawanan Jerman. Bagian 6, seorang pemimpin muncul, menginspirasi keberanian dalam pertempuran. Knispel bukan hanya pengendara tank yang terampil, ia juga seorang pemimpin alami. Ia menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ia memimpin dengan memberi contoh. Keberaniannya menular. Anak buahnya tahu bahwa ia tidak akan pernah meminta mereka melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak mau lakukan. Knispel dikenal karena sikapnya yang tenang di bawah tekanan. Ia tidak pernah panik.
Ia menanamkan kepercayaan diri pada krunya. Ia membuat keputusan cepat. Keputusannya selalu tepat. Awaknya akan mengikutinya kemana saja. Ada banyak cerita tentang Nispel yang memimpin anak buahnya menuju kemenangan melawan rintangan yang luar biasa. Ia seringkali menggalang rekan-rekannya. Ia akan melancarkan serangan balik. Ia akan membalikkan keadaan pertempuran. Ia adalah pahlawan sejati. Ia adalah inspirasi bagi semua yang bertugas dengannya. Bagian 7 pertempuran terakhir, Moravia 1945. Pada tahun 1945, perang hampir berakhir. Jerman diambang kekalahan. Tapi Knispel tidak pernah putus asa. Ia terus berjuang dengan kegigihan dan keterampilan yang sama yang membuatnya terkenal. Pada bulan April 1945, Knispel berada di Moravia. Ia adalah bagian dari pertahanan putus asa melawan tentara Soviet yang maju. Ia tahu bahwa akhirnya sudah dekat. Tapi dekat dan mengirim pahit. Pada tanggal 26 April 1945, keberuntungan Knispel overhangbergen arsait sama Nisang. Itu ketika berusia 20. Bagian 8, warisan pahlawan yang enggan. Kurt Knispel adalah pahlawan yang enggan. Ia tidak pernah mencari ketenaran atau kemuliaan. Ia adalah pria yang pendiam dan sederhana. Ia mengabdi pada rekan-rekannya. Ia berdedikasi pada tugasnya. Knispel direkomendasikan untuk penghargaan militer tertinggi Jerman, Knight's Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds. Ini adalah penghargaan yang langka dan bergengsi, tapi ia tidak pernah menerimanya. Ada yang bilang itu karena sifatnya yang memberontak. Ia sering mengabaikan perintah, ia menantang otoritas. Meskipun demikian, warisan Knispel tetap hidup. Ia dikenang sebagai salah satu komandan tank terhebat sepanjang masa. Kisahnya adalah kisah tentang keberanian, keterampilan, dan tekad. Ia adalah seorang legenda. Bagian 9 mengenang Knispel melampaui medan perang. Penting untuk diingat bahwa Knispel berjuang untuk rezim yang brutal. Pemerintah Nazi bertanggung jawab atas kejahatan yang mengerikan. Tapi kisah Knispel bukan tentang politik. Ini tentang pengalaman manusia dalam perang. Knispel adalah seorang prajurit. Ia terjebak dalam konflik yang lebih besar darinya. Ia berjuang dengan berani dan terampil. Ia setia kepada rekan-rekannya. Ia setia pada tugasnya. Kisahnya pantas untuk diingat. Kisah Knispel mengingatkan kita pada kerugian perang. Ini mengingatkan kita pada keberanian mereka yang berjuang di dalamnya. Ini mengingatkan kita untuk menghormati pengorbanan mereka.